Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that tomorrow can. Swear that you will stay. Trying for one day. Pencapaian dan percepatan pembangunan transportasi dalam negeri dalam 5 tahun terakhir ini patut diapresiasi. Pemerintah melalui Kementerian BUMN tidak saja berhasil memanifestasikan semangat yang terkandung di balik visi besar Nawacita yang digagas dan dilukan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi juga berhasil meningkatkan peran transportasi sebagai penggerak aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), merupakan perusahaan kolaborasi antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero. Terbentuknya MITJ adalah salah satu langkah nyata mewujudkan integritas transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Melalui perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dibentuk sebagai sebuah solusi untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi massal yang ada di Jakarta seperti MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan Jaklingko. Untuk menyuplai kebutuhan integrasi transportasi itu, ada 6 dimensi yang harus menjadi fokus utama, yaitu fisik, manajemen, layanan, pertiketan, penyediaan informasi, dan juga brand. Kesuksesan implementasi daripada sistem integrasi ini antara lain dapat memberikan potensi value creation melalui peningkatan pendapatan dan penurunan biaya di KCI dan kereta bandara lintas BST, di mana akan ada keuntungan sebagai fungsi daripada kolaborasi berbagai sektor, baik dari pemangku kebijakan dan target yang menetapkan kebijakan, serta target transportasi yang selaras dengan tujuan kebijakan yang lebih luas. Selain itu, peran regulator juga berfungsi untuk melakukan perencanaan transportasi yang strategis, serta melakukan pengawasan guna hasil infrastruktur transportasi yang baik. Dengan adanya hasil infrastruktur transportasi yang baik, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, memprioritaskan 5 program utama di 2021. Di antaranya, membangun konektivitas transportasi yang mendukung sektor pariwisata di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, Kemenhub juga memberitahukan bahwasannya pembangunan transportasi ke depan akan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan peningkatan keselamatan keamanan guna meningkatkan perkembangan pariwisata di Jakarta yang aman dan nyaman. Ini juga menjadi penunjang dari visi dan misi Presiden Jokowi di tahun 2021 yang ingin menjadikan pariwisata di Indonesia lebih maju dari sebelumnya. Kini, pembangunan transportasi yang begitu masif telah mengikis dinding sekat ketimpangan dan keterisolasian di daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan. Konsep utama membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa akan terus digaungkan. Ya, kita senang bisa bertemu dengan pimpinan dari Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Salah satu aspek dari 3A dalam pariwisata yaitu atraksi, accessibility, dan amenities. Salah satu penguraian dari aksesibilitas ini bisa diurai melalui program dari MITJ ini, bahwasanya dalam waktu dekat seluruh moda transportasi di Jakarta akan diintegrasikan dan ini akan memudahkan akses bagi para wisatawan, baik itu bisnis maupun turisman, untuk datang ke Jakarta. Mulai dari Bogor, Bekasi, Tangerang, kemudian Depok akan bisa sama-sama untuk menggunakan fasilitas ini, dan sekarang di bawah satu manajemen, jadi sehingga koordinasinya lebih mudah. Kami sudah mendapatkan informasi tadi dari pimpinan manajemen MITJ bahwa ke depan dalam waktu dekat akan dilakukan itu, dan ada titik-titik yang akan menarik sebagai sebuah pusat pertumbuhan baru dan ekonomi baru di Jakarta, yaitu Tanah Abang, Senen, kemudian Blok M, Kota, Bandan, dan
beberapa tempat lainnya yang saya kira nanti akan menjadi daya tarik tersendiri, misalnya untuk wisatawan di ASEAN terutama dan Afrika, kemudian dari Middle East itu biasanya mereka sering ke Tanah Abang. Nanti penataan Tanah Abang ini yang sudah luar biasa dan kita lihat paparannya sudah direncanakan sekitar radius 700 itu akan dibuat satu kawasan dan akan terbentuk 1,9 meter square yang akan digunakan di tempat itu. Dan dalam waktu yang dekat akan dibangun di beberapa tempat lainnya. Termasuk yang dari bandara nanti ada kepastian jadwal dan kunjungan-kunjungan wisatawan untuk city tour bisa dilakukan dengan waktu yang presisi. Sehingga kalau ingin berangkat kembali ke berbagai negara tujuan, misalnya mereka 4 jam transit, 12 jam transit, bisa menggunakan dan melakukan city tour ke Jakarta karena aksesibilitas yang mudah. Ini atas hasil kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dalam hal ini PT Kereta Api, dan dalam hal ini BUMD-nya adalah MRT. Mudah-mudahan ini akan mempermudah dan memperlancar serta akan menjadikan Jakarta sebagai destinasi berkelas dunia. Terima kasih.